mungkin ada beberapa pertanyaan ya bagi mungkin teman-teman yang mungkin baru tahu bergembira. Nah, bergembira ini punya cerita atau punya sejarahnya sendiri. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin boleh saya bantu untuk jelaskan lah di sini ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ya, bergembira ini ada ya di Malinau itu dari tahun 2016. Nah, seingat saya waktu itu awalnya di bulan Mei. Saya mulainya itu di bulan Mei 2016 bersama seorang partner saya ya, dengan saudara Janedi. Kita partner berdua waktu kami buka burger. Nah, itu awal-awalnya itu dimulai dari rumah saja. Nah, jadi kami berjualan hanya dari rumah. Jadi awalnya itu kami berjualan di rumah saja, karena awal buka ya, saya juga belum berani juga untuk keluar ya. Kita nggak tahu kita nggak tahu juga kan penggemarnya ada nggak di Malinau ini. Nah, jadi awalnya itu karena waktu itu kan tidak ada aplikasi ya, tentu ya, waktu itu 2016 belum ada aplikasi yang bisa kita seperti sekarang ya. Jadi itu pesannya teman-teman, kita cuma promosi lewat WhatsApp, lewat sosial media. Jadi kalau misalkan ada teman yang lihat WA, nah kalau misalkan mau pesan buka WA, nanti kita ngantarkan. Nah, seperti itu. Nah, itu kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya, kami berjualan di rumah saja seperti itu. Dan kemudian setelah 3 bulan itu baru dapat tempat untuk buka di luar. Nah, ini pertama kalinya kami memberanikan diri ya untuk keluar dari dari rumah seperti itu untuk berjualan. Nah, itu kami dapatnya di daerah Tanjung Belimbing. Nah, tepatnya itu di sebelah kantornya WWF Malinau. Mungkin kalau teman-teman dulu yang masih ingat ya, waktu kami berjualan di pinggir jalan. Nah, itu kami bukanya di sana. Nah, jadi setelah itu kurang lebih 2 tahun ya, kalau saya nggak salah, baru kami dapat tempat di Pasar Buah Malinau. Nah, di sana baru kita dapat tempat di Pasar Buah dan kita pindah ke Pasar Buah Malinau. Nah, dari sepanjang perjalanan bergembira Malinau, kita sempat juga sih ada buka beberapa cabang sebelumnya ya, di daerah-daerah dekat Pelita Kanaan juga di luar ya. Dan kita juga sempat buka di sana. Tapi kalau sampai hari ini yang masih bertahan itu ada di 2 tempat, masih di Pasar Buah dan satunya itu ada di Kopi Asmara. Nah, ini yang masih sampai saat ini yang masih beroperasi lah, atau masih kami jalankan sampai sekarang gitu. Nah, kalau misalkan mengenai rasa ya, saya juga nggak berani mengklaim kalau misalkan bergembira ini yang paling enak Semalinau ya, burger yang paling enak Semalinau, karena ada juga beberapa pengusaha lainnya yang buka usaha yang sama. Nah, tapi di sini rata-rata dari konsumen sendiri ya, kalau dari konsumen sendiri kita bisa tahu kalau misalkan mereka cocok dengan rasa di burger ini gitu ya, itu pasti kembali lagi beli. Nah, jadi puji Tuhan sampai saat hari ini ada juga pasti customer kami yang dari awal sampai saat ini masih berlangganan di kami. Nah, jadi kalau untuk terkait rasa, kalau saya sendiri sih ya pasti enak dong ya. Nah, mungkin kita jual makanan yang rasanya nggak enak ke orang lain gitu ya. Nah, jadi apa yang penting sih kalau menurut saya dari rasa itu adalah dengan cara kita membuatnya ya, pakai hati tulus, karena kita buat orang makan, orang senang, kita juga senang, seperti itu. Mungkin itu yang bedanya dari bergembira. Kalau untuk harga sih, kalau bagi saya untuk di Malinau
harganya masih terjangkau, ya, karena itu ada beberapa menu, ada juga harga yang murah, ya 15.000, dari 15.000 sampai 30.000 seperti itu. Nah kalau misalkan harga, kita juga melihat ini sih, kalau misalkan bahan pokoknya naik, nah ya mau nggak mau kan, saya daripada saya mengubah atau mengurangi rasa, yang mending saya naikkan harga sedikit tapi rasanya tetap terjaga. Nah seperti itu. Nah kalau untuk saat ini, selain di Kopi Asmara dan juga di Pasar Buah, nah kami juga berjualan online lewat aplikasi Gojek Indonesia. Nah aplikasi yang dibuat oleh anak-anak milenial ini adalah karya anak milenial ya. Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur sekali karena ada aplikasi seperti ini, sangat membantu di masa pandemi. Nah jadi di sini kenapa saya sangat bersyukur sekali ada aplikasi Gojek Indonesia, karena pada tahun kemarin ya 2020 itu di masa pandemi, itu sangat terdampak ya. Semua pelaku usaha yang ada di Malino pasti terdampak karena kita terpaksa tutup warung yang tidak bisa buka. Nah, jadi di sini saya sangat bersyukur sekali ya, di tahun ini, tepatnya dari bulan Agustus, sudah launching aplikasi Gojek Indonesia, di mana saya juga bisa berjualan lewat aplikasi. Nah, ini yang sangat-sangat membantu sekali. Karena apa? Ya tanpa kita perlu keluar dari rumah, ya tanpa kita harus buka juga warung mungkin atau sewa lahan atau di luar. Nah, tapi hanya dari rumah saja kita sudah bisa untuk berjualan. Nah, seperti itu. Ini sangat-sangat membantu sekali. Sejak bergabung menjadi mitra Gojek, ya, saya sampai dengan hari ini itu sudah top up senilai 250.000, yang mana bisa dihitung ya, untuk penghasilan kotornya itu kurang lebih ya 2.500.000 hanya dari aplikasi saja nih yang pesan. Nah kalau di aplikasi Gojek ini saya juga menganggap ini sangat murah. Karena apa? Karena potongan untuk setiap transaksi itu hanya 10% yang diambil ya. Kalau kita mau compare atau kita mau bandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang kita tahu sekarang ya, aplikasi yang sudah besar ya, itu kurang lebih 20% sampai dengan 35% untuk potongannya. Jadi menurut saya ini masih termasuk murah ya Gojek Indonesia. Nah, dan juga saya merasa tidak rugi. Karena apa? Ya saya tidak perlu juga menyewa tempat untuk bayar, maksudnya untuk bayar tempat gitu ya di luar, kalau disewa di luar. Nah kalau dari aplikasi saja kan hanya potongannya 10% saja, jadi bisa cukup murah. Di aplikasi Gojek ya, atau di Gojek Food, kita punya 2 toko di sana. Jadi Bergembira 1 dan Bergembira 2. Nah, jadi di sini kenapa ada 2 toko? Karena di Bergembira 1 ini operasionalnya atau jam bukanya itu dari kita mulainya jam 10:30, nanti close-nya itu jam 4:30. Nah, jadi buka siang seperti itu ya. Nah, itu bukanya dari hari Senin sampai Sabtu. Jadi kalau Minggu itu libur seperti itu. Nah, kalau di Bergembira 2 nanti kalau misalnya kita scroll cari pada Bergembira 2, kita lihat untuk jam operasionalnya itu dari pukul 5 sore. Nah, sampai dengan berlakunya PPKM ini sampai jam 10 malam. Nah, kita bukanya itu hari Senin sampai Minggu ya. Jadi kalau minggu kedua biasanya hari Minggunya kita libur. Nah, jangan ini sih, karena banyak juga sih teman-teman yang salah untuk cek untuk pesannya di Bergembira 1 atau Bergembira 2. Nah, jadi harapan saya mungkin kita lebih bisa untuk membaca dulu ya deskripsinya, maksudnya baca jam operasional bukanya supaya jangan sampai salah. Tapi di sini saya sangat berterima kasih kepada para driver Gojek, karena mereka sudah tahu kalau misalkan ada yang pesan salah, mereka akan konfirmasi di mitra gitu. Jadi seperti ini kita punya komunikasi yang baik dengan drivernya, jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kenapa kita harus menggunakan aplikasi Gojek Indonesia ini? Nah, karena aplikasi ini juga didukung sekali oleh pemerintah
Kabupaten Malinau, terutama Bapak Bupati yang sudah yang sudah menggunakan aplikasi Gojek sendiri. Nah, begitu juga dimana kita tahu untuk dari aplikasi ini itu sangat membantu perekonomian di daerah Malinau. Nah, mungkin tidak ada salahnya ya kita mau berubah untuk lebih baik lagi. Jadi jangan ragu-ragu untuk pakai aplikasi Gojek ke depan. Saya juga mengajak ya untuk teman-teman, khususnya masyarakat di Kabupaten Malinau, ayo kita menggunakan aplikasi Gojek ini karena ini sangat membantu sekali, apalagi buat pelaku UMKM di Malinau. Dan di masa-masa pandemi seperti ini kan kita memang disarankan untuk ya jangan sering keluar dari rumah. Jadi apapun itu kalau kita menggunakan aplikasi, kita bisa untuk langsung pesan dan itu akan diantar ke rumah kita masing-masing. Jadi lebih efisiensi dan lebih menurut saya lebih membantu kita sih. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau untuk aplikasi Gojek Indonesia ke depan, mungkin kalau dari saya sendiri kepada direksi Gojek Indonesia ya semoga aplikasi ini terus berinovasi ke depan, banyak memberi manfaat khususnya kita yang ada di Malinau ini, biar kita sangat terbantu dengan aplikasi ini. Dan harapan kami supaya aplikasi Gojek ini bisa terus berkembang dan sukses ke